Bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, wah keren Bung. SBY mau turun tangan. Ini menarik loh Bung. SBY itu punya idiom satu itu. Ada apa-apa turun gunung Bung. Kalau turun tangan gitu masih agak kita pahami lah. Ada sesuatu yang dia harus turut memberi andil untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi turun gunung itu sebuah idiom dari dunia persilatan Bung, kalau Anda tahu. Dan Anda tahu semua. Turun gunung ini jagoan yang sudah digembleng di pusat ilmu yang dipandang memadai, ilmu tinggi dan bakal mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan turun gunung dalam pengertian ini sebenarnya balas dendam Bung. Nah, kalau SBY tahu turun gunung itu mengandung konotasi balas dendam, apa dia tidak malu? Setiap saat ada apa-apa, wow, saya turun gunung. Saya turun gunung. Dan turun gunung ini kalau kita lihat karakter SBY Bung, itu sebenarnya mirip dengan wataknya yang gampang melo. Wataknya yang gampang merasa terancam. Kali ini diucapkan dengan nada agresif, tapi sebenarnya karakter dasar itu tetap submisif. Submisif itu kalau kita lihat bekicot itu kalau ujung tanduknya udah muncul begini, kita sentuh ujung tanduknya itu, maka dia akan menarik diri. Nah, menarik diri dan ujung tanduknya itu akan masuk mencari keamanan. Itu watak submisif. Ada satu jenis bunga. Bunganya bulat, saya lupa namanya. Kucing. Ada bunga yang disebut, ya bunganya apa namanya, ungu. Kalau bunga itu disentuh atau daun-daunnya disentuh, maka daun-daun semuanya itu akan menarik diri, menutup diri. Itu bagian submisif. Sebenarnya SBY turun gunung itu seolah-olah mau merantasi semua persoalan. Seolah-olah. Tapi persoalan apa? Oh, akan memenangkan Prabowo. Memenangkan Prabowo dengan turun gunung, dengan dendam. Dendam apa? Karena turun gunung itu identik dengan dendam Bung. Jadi ya janganlah sebentar-sebentar turun gunung. Takut kita ini, kita yang bukan orang partai itu asal dengar SBY, saya siap turun gunung. Waduh, itu kita ikut cemas. Tapi ya bukan hanya cemas Bung. Kita cemasnya ini aktor kita, ini tokoh kita. Tapi kok menyingsingkan lengan baju bukan untuk membangun kebaikan-kebaikan di muka bumi. Menyingsingkan lengan baju siap melakukan apa saja demi kebaikan-kebaikan. Ya tapi di dalam turun gunung tidak ada kebaikan. Jagoan yang turun gunung itu pakai topi gede gitu supaya wajahnya tertutup dan pakai tongkat-tongkat untuk memikul segepok pakaian dan sesuatu yang barangkali dianggap penting di sana jalan begitu. Dan itu jagoan yang sedang mendendam, jagoan yang sedang ingin balas dendam, ingin membuat bumi ini takluk. Apa SBY tidak malu dengan konotasi semacam itu? Dan disebut saya ingin turun gunung karena Prabowo itu pahlawan. Pahlawan Bung.
Prabowo pahlawan di mata SBY. Pahlawan. Tempo hari SBY kan ikut itu. Ada Pak Agum, ada siapa yang bersaksi bahwa tindakan penculikan dilakukan ini itu. Sekarang Prabowo pahlawan karena Prabowo tempat berlabuh bagi partainya dan anaknya yang terlunta-lunta, disepak, ditendang dan ditinggal oleh Yohanes. Kemudian didekati, ada langkah-langkah. Wah, SBY mimpi saya bermimpi, wah ketemu Ibu Mega begini. Sudah dulu. Lalu belakangan, wah itu Mbak Puan itu komunikasi politiknya itu hebat sekali. Wah, disempurnakan, Bung. Segala puja-puji dilakukan lagi oleh AHY. Wah, Pak Jokowi ini begini. Padahal sebelum-sebelumnya itu, Bung, ganas dan salah. Nyerang ganas dan salah. Ya salah alamat lah, salah data. Ya salah. Di dunia politik, orang yang jarang-jarang ngomong. Dan kalau ngomong itu belum pula tentu manjur dan bisa dilaksanakan. Itu pun salah. Dan sekarang bapaknya bilang, wow, Prabowo pahlawan. Bung, mari kita lihat yang dinamakan pahlawan itu. Prabowo itu kan orang, Bung, yang baru saja teriak-teriak dalam kampanye-kampanye, dalam pemilu. Kalau ada orang bagi-bagi duit, terima, itu uang rakyat. Nah, Bung, ini pahlawannya SBY. Kalau ada seseorang yang kampanye calon ini, calon itu, membagi-bagi duit bagi Prabowo, bagi kesadaran moral. Ini sudah kita angkat tinggi, Bung. Bagi kesadaran moral politik Prabowo. Itu terima saja. Karena itu duit rakyat. Dia tidak punya kesadaran moral politik yang berkata sebaliknya. Tolak. Itu orang mengajarkan kebusukan pada pada kita rakyat. Membagi-bagi duit, itu duit korupsi, duit rakyat. Duit rakyat kok dibagi-bagi. Itu tidak tepat. Karena duit rakyat pada prinsipnya jangan-jangan harus dipakai untuk agenda ini, agenda yang lain. Bukan untuk dibagi-bagi. Prabowo itu, Bung, kadang-kadang memalukan. Kemampuannya menyatakan sesuatu itu agak rendah, ya maaf aja. Tempo hari itu kan caranya mengatakan kita tidak malu-malu bahwa kita ini di bawah pengarahan Presiden Insinyur Joko Widodo. Bung, kan itu memalukan diri sendiri, Bung, kalau bilang tidak malu-malu. Yang dia inginkan Prabowo sebenarnya kita tegas, kita belak-belakan. Kita tidak punya tedeng aling-aling lagi. Kita ini melakukan begini karena begini. Karena kami mengikuti arahan ini. Ya maksudnya kan begitu, Bung. Tapi kalau dibilang kita tidak malu-malu. Aduh. Itulah pahlawannya SBY. Terima duit rakyat. Bung, itu serangan
senja, serangan malam, serangan pagi, yang selalu dikatakan, yang begitu notorious dalam kehidupan politik kita, ada duit yang dibagi-bagi. Dan Prabowo bilang terimalah. Artinya rakyat diajari untuk durjana. Durjana, nyolong uang rakyat. Dan tempo hari ada lagi kan Bung, Prabowo mengatakan hal yang sama. Korupsi itu boleh. Korupsi itu boleh asal sedikit. Apa itu tidak memalukan Bung? Apa itu tidak memalukan? Dan mungkin SBY lebih memalukan karena orang seperti ini dianggap pejuang. Ini pahlawannya SBY. Malulah kita. Dan di kiri kanannya Prabowo ada kaki tangan yang ya korupsi. Itu oli pembangunan. Jadi setara. Seia sekata, kompak dalam satu langkah, satu sikap. Kompak Bung Prabowo dengan stafnya. Korupsi boleh, korupsi oli pembangunan. Ini menghancurkan bangsa Bung. Namanya saja an extraordinary crime against humanity. Against humanity Bung, tidak against Indonesian law, tidak against Indonesian political tradition. Bukan hanya itu, against humanity. Dan kalau humanity diremehkan seperti itu, maka dia ini pemimpin seperti apa? Maka dia itu pejuang macam apa? Maka dia pahlawan seperti apa yang dikatakan oleh SBY. Saya hanya itu Bung. Saya hanya mengatakan itu dan pesan saya strong sekali. Jangan pilih pemimpin yang membolehkan korupsi. Jangan pilih pemimpin yang membolehkan korupsi, membolehkan menerima uang rakyat yang dia ecer-ecer lewat kampanye. Jangan pilih pemimpin yang mengatakan korupsi boleh. Salam Bung, bagimu negeri jiwa raga kami.